Di balik setiap halaman sejarah Islam, selalu ada nama-nama besar yang memancarkan cahaya. Salah satunya adalah seorang pemikir, seorang ulama, dan seorang imam yang telah mengubah cara umat Islam memahami hukum Allah. Hari ini, kita akan mengenal lebih dekat Imam Abu Hanifah, seorang tokoh besar yang meninggalkan warisan abadi di dunia Islam. Siapa beliau sebenarnya? Apa saja kisah inspiratif di balik kehidupannya? Mari kita telusuri bersama. Imam Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah atau sekitar 699 Masehi di Kufah, sebuah kota yang saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan dan perdagangan di dunia Islam. Nama aslinya adalah Nu'man bin Sabit. Ayahnya, Sabit, adalah seorang pedagang kain yang jujur dan dikenal luas di masyarakat. Keluarganya berasal dari Persia, dan mereka adalah Muslim yang taat. Dari kecil, Abu Hanifah sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Namun, tahukah Anda, pada awalnya, beliau tidak bercita-cita menjadi seorang ulama. Justru, beliau lebih banyak membantu ayahnya dalam berdagang kain di pasar. Tapi takdir Allah berkata lain. Satu pertemuan dengan seorang ulama besar mengubah hidupnya selamanya. Seorang ulama terkenal, Syekh Asy-Sya'bi, suatu hari melihat Abu Hanifah di pasar dan berkata, "Aku melihat tanda-tanda kecerdasan di wajahmu. Mengapa kamu tidak mengabdikan hidupmu untuk mencari ilmu?" Kata-kata itu menusuk hati Abu Hanifah. Ia pun mulai mendalami ilmu agama dengan penuh semangat. Setelah terinspirasi oleh nasihat tersebut, Abu Hanifah mulai belajar di bawah bimbingan para ulama besar di Kufah. Salah satu gurunya adalah Hamad bin Abi Sulaiman, seorang ahli fikih terkemuka. Bayangkan, Abu Hanifah menghabiskan hampir 18 tahun belajar di bawah bimbingan Hamad. Selama waktu itu, ia tidak hanya belajar fikih, tetapi juga hadis, tafsir, logika, dan ilmu lainnya. Tapi yang membuat Abu Hanifah begitu unik adalah pendekatan pemikirannya yang sangat logis. Ia sering bertanya, merenung, dan mencari solusi atas berbagai persoalan kehidupan nyata. Suatu ketika, seorang murid bertanya, "Mengapa Anda begitu banyak menggunakan logika dalam menjawab pertanyaan fikih?" Abu Hanifah menjawab, "Karena Islam adalah agama yang masuk akal. Allah memberi kita akal untuk memahami dan mengaplikasikan hukumnya dalam kehidupan sehari-hari." Namun, meskipun sangat logis, beliau tetap teguh berpegang pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam. Imam Abu Hanifah dikenal sebagai pendiri mazhab Hanafi, salah satu mazhab fikih terbesar di dunia Islam. Apa yang membuat mazhab ini berbeda? Abu Hanifah memiliki metode yang sangat sistematis dalam memahami hukum Islam. Ia mendasarkan keputusannya pada 1. Al-Quran, sebagai sumber hukum utama. 2. Hadis, beliau sangat berhati-hati dalam menerima hadis, memastikan bahwa perawinya terpercaya. 3. Ijma konsensus ulama, jika tidak ada dalil langsung dari Al-Quran atau hadis, ia akan melihat kesepakatan ulama. 4. Qiyas analogi, Abu Hanifah menggunakan akalnya untuk menemukan kesimpulan hukum berdasarkan kasus serupa yang sudah ada dalam Al-Quran dan hadis. Pendekatan ini membuat mazhabnya sangat fleksibel dan relevan dengan berbagai situasi dan tempat. Seperti banyak ulama besar lainnya, jalan hidup Abu Hanifah tidak selalu mulus. Beliau pernah menghadapi tekanan dari penguasa karena pendiriannya yang kokoh terhadap kebenaran. Khalifah Al-Mansur dari dinasti Abbasiyah pernah menawarkan jabatan hakim kepada Abu Hanifah. Tapi beliau menolak dengan tegas. Ketika ditanya alasannya, beliau menjawab, "Aku takut tidak mampu menegakkan keadilan sesuai dengan hukum Allah." Karena penolakannya itu, Abu Hanifah dipenjara dan disiksa. Tapi apa yang luar biasa? Dalam kondisi sulit itu, beliau tetap mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya dari balik jeruji. Hingga akhirnya, pada tahun 767 Masehi, Abu Hanifah wafat dalam keadaan di penjara. Banyak yang percaya, beliau diracun oleh penguasa karena keteguhannya. Warisan Abu Hanifah tidak hanya terletak pada ilmunya, tetapi juga pada cara berpikirnya yang membebaskan. Mazhab Hanafi menyebar luas di berbagai wilayah seperti Asia Tengah, India, Turki, hingga sebagian Afrika. Selain itu, Abu Hanifah juga dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan. Ia sering menggunakan keuntungan dari perdagangannya untuk membantu orang miskin, mendukung murid-murid yang membutuhkan, dan memperbaiki fasilitas umum. Kisah hidupnya mengajarkan kita bahwa menjadi seorang Muslim bukan hanya tentang ibadah,
tetapi juga tentang memberikan manfaat kepada sesama. Imam Abu Hanifah adalah simbol kecerdasan, keberanian, dan keikhlasan. Dari masjid kecil di Kufah hingga hati jutaan umat Islam di seluruh dunia, warisannya terus hidup. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk lebih mendalami ilmu, memperbaiki akhlak, dan berkontribusi untuk umat. Karena pada akhirnya, itulah yang membuat nama kita abadi di sisi Allah dan manusia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa.